Shalom. Mari mengenal iman Kristen dengan membaca Alkitab. Kita akan membaca setiap harinya dari Injil Yohanes. Jadi, ikuti terus channel ini, jangan sampai ketinggalan. Supaya Anda tahu iman Kristen yang sebenarnya. Selamat mendengarkan. Mari sama-sama mendengarkan lanjutan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 yang terdiri dari 3 judul. Pembacaan yang pertama dari ayat 30 sampai 36 dengan judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. jawab mereka. Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pembacaan kedua dari ayat 37 sampai 47 dengan judul Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. jawab mereka kepadanya. Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jawab Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Dan pembacaan ketiga dari ayat 48 sampai 59 dengan judul Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? jawab Yesus, Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku, dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. kata orang-orang Yahudi kepadanya. Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku,
ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita, Abraham, yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin. Yesus berkata, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Matius 13 ayat 16. Kristus dan karya serta sabdanya adalah hal teramat penting yang tiap orang perlu melihat dan mendengar. Para murid berbahagia karena mereka melihat dan mendengar. Hal teramat penting itu apa artinya? Bisa melihat hal yang perlu dilihat dan mendengar hal yang perlu didengar adalah anugerah yang besar, wujud kemurahan Allah. Banyak orang tersesat karena tak melihat arah yang benar, terbentur karena tak melihat hambatan yang mengadang, terjerumus karena tak melihat jurang di depan mata, tersandung jatuh karena tak melihat batu saat melangkah, keliru melangkah karena tak melihat jalan yang seharusnya. Banyak orang salah mengambil kesimpulan karena tak mendengar hal-hal yang harus diutamakan, salah menentukan pilihan karena tak mendengar opsi-opsi yang bernilai, salah mempercayai karena tak melihat apa atau siapa yang bisa dipercayai, salah berlabuh karena tak melihat dermaga yang benar. Sungguh, melihat yang seharusnya dilihat dan mendengar yang seharusnya didengar adalah anugerah besar, kemurahan Allah yang patut direspons dengan penuh hormat, dengan memilih yang memang seharusnya kita pilih. Dan pilihan itu hanyalah Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal.